datang hantar bunga sebagai tanda bahwa mempelai wanita siap untuk dijemput. Terima kasih kami dari laki-laki menerima dengan sukacita dan kami siap menjemput mempelai. Tokyo. Iya. Mesti 3 kali juga belum dengar. Ketiga boleh buka. Selamat siang, salam sejahtera Shalom. dalam kasih Yesus bagi kita semua. Saya mewakili keluarga besar Kekung Kultom datang ke tempat ini untuk menjemput mempelai perempuan agar bersama-sama kita menuju ke gedung gereja menerima pelayanan peneguhan pemberkatan nikah. Senang keluarga menerima dengan senang hati untuk menjemput anak kami yang akan diantar ke gereja untuk menikah. Sebelum kita menuju ke gedung gereja Jemaat Peniel Palu, mari kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Dalam karya kuasa kasih-Mu Tuhan, Engkau telah mempersiapkan hari ini bagi kedua anak kekasih kami, Nando dan Ayu, untuk mempersekutukan mereka menjadi suami istri Kristen lewat ibadah peneguhan pemberkatan nikah di gedung gereja Jemaat Peniel Palu. Dari tempat ini kami akan berangkat. Kami mohon penyertaan pertolongan-Mu Tuhan, karena hanya bersama Engkau kami akan terus mengalami kasih dan kuasa-Mu saja. Engkau berkati perjalanan kami di tempat ini ke Jalan Ciknitiro untuk pelaksanaan peneguhan pemberkatan nikah bagi kedua anak kekasih kami, Nando dan Ayu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan apa yang akan kami hadapi dari tempat ini sampai di gedung gereja dan pelaksanaan ibadah sebentar. Engkau berkarya dengan kuasa kasih-Mu sehingga semuanya berjalan dalam kendali kuasa Tuhan semata. Terpuji Engkau Tuhan. Ini kami yang berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift
Tuhan yang menyanyi kita baik nomor 20 umat Tuhan, mari datanglah semua diundang berdiri. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Rahmat dan salam atas kamu dari Yesus Kristus Tuhan kita. Kedua mempelai dan sidang jemaat sekalian disilakan untuk dari kembali. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pemberkatan nikah yang kudus ini antara saudara Fernando Keku dengan Ayu Patricia Sari, kita dituntut oleh nas pembimbing dalam Mazmur 118 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dalam rumah Tuhan. Kasih pasti melalui. Betapa berbahagianya kedua mempelai di dalam kasih Allah yang kudus. Demikian kedua pihak orang tua yang mengandung dan melahirkan, mendidik dan membesarkan di dalam cinta dan kasih agape. Dan lebih indah lagi, di dalam kasih Allah mereka dipersatukan di rumah Tuhan ini, menerima pemberkatan nikah yang kudus. Karena itu kita akan mendasari pemberkatan ini dengan membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita dengan sejenak kita mohon urapan kuasa Roh Kudus memberkati kita. Kita berdoa. Tanpa terasa dalam perjalanan
kami sangat singkat di bawah matahari ini. Kini telah dewasa dan mengambil komitmen pribadi untuk dipersatukan di dalam Tuhan lewat ikatan yang suci, yakni pernikahan kudus. Tuhan, sambut dan layakkanlah mereka. Biarlah kiranya rumah tangga yang akan dibentuk ini dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, diberikan umur yang panjang, sehingga secara manusia pun mereka menggapai harapan dan cita-cita mereka, dan terutama bagaimana cinta kasih mereka disempurnakan di dalam Engkau sendiri. Kebahagiaan ini akan dilengkapi dengan sabda firman, hamba-Mu akan memberitakannya, dan kami semua akan mendengar firman itu, baik kami, Fernando Kemu dan Ayu Patricia Sari, yang akan membentuk bahtera rumah tangga. Demikian pula kami sekalian yang telah lama membangun keluarga dan bahtera rumah tangga. Biarlah kebenaran firman-Mu akan terus mendidik, mengajar kami berjalan pada jalan-jalan Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kabar baik ini, sehingga kebenaran firman-Mu menyukakan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya ajak kita semua pertama-kedua mempelai untuk membuka Injil Matius pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasal 19. Demikian sabda Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah Ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, dan Ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadanya, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti.
Sedemikian pembacaan Tuhan, kita berbahagia masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar sabdanya, dan berbahagia mereka yang setia memelihara serta melakukan dalam hidupnya. Salam. Saudara-saudara, salah satu letak keagungan pernikahan Kristen adalah larangan untuk bercerai. Nah, oleh karena itu, saudara, umat Kristiani yang tergolong sehat rohaninya akan menempatkan posisi pernikahan itu dalam kekudusan Allah. Saya ulang bahasa ini. Oleh sebab itu, umat Kristiani yang tergolong sehat rohaninya akan menempatkan posisi pernikahan itu dalam kekudusan Allah. Itu berarti ada kondisi-kondisi tertentu tubuh rohani kita tidak sehat. Iya. Kalau tubuh jasmani kita bisa sakit, tubuh rohani pun bisa sakit. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, dalam hal memelihara cinta kasih yang benar di hadapan Tuhan, teristimewa kesucian pernikahan itu. Kalau rohani kita sedang sakit, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan akan berakibat fatal. Saudara, kalau tubuh jasmani kita sakit, apa yang kita lakukan? Cari obat dulu, diobati dulu. Kalau dipaksakan tubuh jasmani itu bekerja, padahal tubuh itu sakit, fatal akibatnya. Begitu pula, saudara-saudara, dalam hubungan keluarga Kristen yang disucikan oleh Tuhan. Karena perkawinan atau pernikahan itu bukan bentukan manusia, melainkan lembaga yang diciptakan oleh Allah. Itu pun secara historis merupakan lembaga yang tertua di dunia ini, adalah keluarga atau pernikahan dan perkawinan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat teks ini diberi judul perceraian, saya sengaja pilih teks ini. Dan jarang saya dengarkan teks ini dibaca dalam pernikahan Kristen. Sekali lagi, teks ini diberi judul perceraian. Walaupun saudara menurut penuturan penulis kitab Injil Matius, konteks teks yang kita baca ini dilatari oleh 3 situasi dan keadaan. Yang pertama, saudara, bagaimana bagian awal menjelaskan aktivitas dan rutinitas pelayanan Yesus dalam mengemban misi Allah. Yesus menjalankan misi Allah. Ia mewartakan Injil kerajaan itu dari kota ke desa, dari desa ke kota, dari gunung ke pesisir pantai. Saudara, pemahaman ini di dalam pelayanan atau manajemen pelayanan modern, apalagi Sinode GPID telah merangkai dan menghimpun dalam satu peraturan gereja yang namanya SOP, Standar Operasional Prosedur Pemutasian. Ditambah lagi satu pendeta, karena idenya kita lihat Yesus saja melayani dari desa ke kota, dari kota ke desa, dari gunung ke lembah, ke pesisir pantai. Kenapa dalam manajemen pelayanan modern seringkali menjadi masalah? Karena kita mencampur adukan motivasi pelayanan yang murni dengan kehendak dan keinginan pribadi kita. Ini yang selalu menimbulkan masalah. Saudara-saudara, menarik dengan memperhatikan teks ini. Yesus dari Galilea ke Yudea melakukan misi pelayanan. Yang ia bawa adalah misi Allah. Apa yang ia buat di sana? Bukan hanya memberitakan kabar baik dari kata-kata, tetapi ia menunjukkan tindakan yang nyata. Yesus melakukan penyembuhan, dan di dalam bagian-bagian lain Yesus memberi makan. Karena itu, Injil bukan hanya kabar baik dari kata-kata saya, tetapi sikap, perbuatan, dan tindakan yang nyata. Kalau saja gereja hanya pandai berkata-kata dalam narasi-narasi yang indah, dalam pelayanan itu tanpa tindakan yang nyata, apalagi kalau kita berbicara tentang kasih, enak sekali saudara-saudara. Kasih yang terdalam itu
Dan kasih bukan soal menerima, tetapi bagaimana memberi. Saudara-saudara, aktivitas dan aktivitas pelayanan Yesus menarik. Tetapi di tengah-tengah aktivitas dan pelayanan yang murni ini, kita melihat ada orang-orang tertentu yang tidak senang dengan pelayanan Yesus. Dan terutama dikatakan dalam teks kita ini, orang-orang Farisi. Saudara-saudara, ada percakapan antara orang Farisi dan Yesus. Mereka tidak bermaksud untuk bertanya secara murni sebenarnya. Mereka mau atau orang-orang Farisi ini mau memuji Tuhan Yesus tentang peranata sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat Yahudi khususnya, dan lebih khusus lagi hubungan antara suami istri. Selamat berbahagia dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Sebelum kita masuk dalam pengajaran pertandingan, diberi kesempatan dengan hormat dan dengan kasih majelis dan pendeta, khususnya majelis Jemaat GBI Pemilihan Palu. Dan kalau ya Pak Pendeta Sekian dan Pak Pendeta Jepri, kalau ada pendeta lain, disilakan untuk bergabung bersama-sama memuji Tuhan. So
Saudara-saudari, khususnya juga mempelai, dengar kenal pengajaran tentang nikah. Pada hari ini yang lalu telah diumumkan kepada saudara sekalian bahwa pada hari ini akan dinikahkan saudara Fernando Eko dengan saudari Ayu Patricia Sari. Karena tidak ada faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaan rencana ini, maka sekarang mereka akan dinikahkan. Tetapi sebelumnya perlu dipelajari bersama apa yang merupakan maksud dan tujuan nikah dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab suami istri. Maksud dan tujuan nikah ialah menciptakan dan memelihara persatuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki segala bidang kehidupan dan berlaku seumur hidup. Maksud dan tujuan ini hanya dapat dicapai bila mana kehidupan bersama sebagai suami istri didasarkan atas kasih dan kesetiaan yang tersedia dan diajarkan dalam hubungan antara Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan jemaat sebagai tubuhnya. Maksud dan tujuan nikah ialah juga pembentukan keluarga. Jika suami istri mendapat seorang anak atau beberapa orang anak dengan pertolongan Allah Pencipta, maka persekutuan hidup antara suami dan istri diperluas dan dipererat. Tetapi apabila kehidupan bersama tidak dikaruniai anak, maka persekutuan hidup antara suami dan istri tetap harus dipelihara sebagaimana maksud dan tujuannya. Tugas dan tanggung jawab suami istri ialah pertama-tama saling mengasihi, saling melayani, saling mendorong, dan saling membangun, tetapi juga bersama-sama mengasihi, melayani, mendorong, dan membangun orang lain. Untuk memperkuat dan memperkokoh hidup rumah tangga, suami dan istri harus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Sebab persekutuan hidup yang mengabaikan berdoa bersama, menyanyi bersama, membaca Alkitab bersama, makin lama makin lemah. Sebaliknya, persekutuan hidup yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan makin lama makin sempurna. Setiap nikah yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan akan diberkati dan akan menjadi berkat bagi orang lain, baik bagi orang-orang yang berada di dalam maupun bagi orang yang di luar rumah tangga. Saudara-saudara, demikianlah maksud dan tujuan nikah serta tugas dan tanggung jawab suami istri secara singkat. Untuk dihayati dan direnungkan oleh Fernando Eko dan Ayu Patricia Sari. Kedua mempelai saya silakan. Agar menjadi nyata bahwa saudara-saudara bersedia memenuhi panggilan Tuhan atas nikah saudara-saudara, adalah saudara-saudara menyatakan cinta kasih saudara-saudara dengan tulus ikhlas di hadapan Allah dan jemaatnya sebagai saksi. Yang pertama kepada mempelai laki-laki. Dengan ini saya Fernando Eko menyatakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa saya telah yakin untuk mengambil saudari Ayu Patricia Sari menjadi istri saya sebagai karunia dari Allah. Saya berjanji dan mengaku akan mengasihi dan melayani dia baik pada waktu suka maupun duka, baik pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, baik pada waktu sehat maupun sakit. Saya berjanji dan mengaku akan memelihara dia dengan setia sebagai suami yang beriman. Tuhan kiranya menolongmu agar keyakinan, pengakuan dan janjimu tidak sia-sia. Kepada mempelai perempuan. Dengan ini saya, Ayu Patricia Sari, menyatakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa 1. Saya telah yakin untuk mengambil saudara Fernando Eko menjadi suami saya sebagai karunia dari Allah. 2. Saya berjanji dan mengaku akan mengasihi dan melayani dia baik pada waktu suka maupun duka, baik pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, baik pada waktu sehat maupun sakit. 3. Saya berjanji dan mengaku akan memelihara dia dengan setia sebagai istri yang beriman. Tuhan kiranya menolongmu agar keyakinan, pengakuan dan janjimu tidak sia-sia.
selaku pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan nikah saudara-saudari dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ayo Patricia Sari, aku mengambil engkau sebagai istriku dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita mendoakan, beri doa restu, dan saya memberkati mereka. Allah Bapa pohon segala rahmat, yang oleh anugerahnya telah memanggil saudara-saudari dalam nikah yang kudus ini, kiranya mengikat saudara-saudari dalam kasih dan kesetiaan yang benar, serta mengaruniakan kepada saudara-saudari persekutuan hidup yang panjang, kudus dan penuh kasih, berdasarkan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. posisi ini menjadi jawaban secara teologis. Kalau dalam Alkitab dikatakan inilah dia tulang dari tulangmu, rusuk dari rusukmu, karena perempuan diambil dari tulang sisi atau tulang rusuk sebelah kanan. Jadi kita tetap posisi mereka. Saudara-saudara, mereka telah memasuki gerbang kehidupan yang baru. Karena itu selalu pelayan Yesus Kristus dan atas nama Gereja Protestan Indonesia Donggala, saya menyatakan bahwa saudara Fernando Gekung dan saudari Ayu Patricia Sari sejak hari ini mereka adalah suami istri yang sah. Atas nama Majelis Jemaat GPI Gereja Palu, saya menyerahkan Alkitab ini kepada saudara-saudari supaya bersama-sama membaca dan mempelajari, merenungkan
pelihara harta iman yang diberikan kepada saudara. Jadi semua. Dia menyerahkan surat lengkap ini sebagai bukti bahwa benar pada hari dan tanggal ini saudara Nando dan saudara Ayu melalui kami dan menuntut mohon diterima. Sidang yang Tuhan, inilah raja dan ratu sehari, tapi kita percaya hubungan mereka akan langgeng karena mereka dipersatukan di dalam Tuhan, sehingga sampai pada ujung rambut kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berubah, menggendong mereka dengan warna-warni kehidupan, tetapi berkat-berkat yang selalu setiap hari. Terimalah keluarga yang baru dibentuk ini dalam persekutuan jemaat, tolonglah dan doakanlah mereka agar boleh menjadi berkat bagi semua orang. Kita akan melihat dan menyaksikan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua yang juga dipersatukan dalam kelompok ini, sehingga mereka akan memohon doa restu atau dalam tradisi yang kita sebut sungkeman kepada kedua orang tua. Silakan. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh
dan pujian keluarga besar Jemaat GBD Dunia Palu Kolom 9. Bapak Ibu, saudara-saudari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya hendak memberikan persembahan syukur. Marilah kita memberi persembahan sebagai tanda syukur atas semua pemeliharaan dan berkat Tuhan, sebagaimana firman-Nya. Hingga Tuhan mengasihi anak orang yang memberi dengan sukacita. Sidang jemaat Tuhan, kita akan membawakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, inilah persembahan jemaat-Mu. Terima dan kuduskanlah persembahan ini sesuai kehendak-Mu, agar berguna bagi usaha-usaha ketebaran Injil Kerajaan di bumi ini. Kami mohon, ajarilah kami mengenal dengan benar segala kasih karunia-Mu, sehingga kami tahu dan selalu bersyukur kepada-Mu. Amin. Biarlah kudus kita semua.
Maha besar Engkau ya Tuhan Allah yang tak terbatas. Kasih-Mu yang suci meliputi seluruh umat-Mu, bahkan seluruh jagat raya dan alam semesta ini. Dalam keunikan anak-anak manusia, Engkau buat harap hidup mereka dalam keindahan dan kekekalan serta keagungan rencana. Itulah yang terjadi bagi Fernando Kekung dan Ayu Patricia Sari. Mereka dikandung dan dilahirkan di dalam cinta, dan kini mereka dipersatukan di dalam cinta dan kasih Allah yang kudus. Beri mereka umur yang panjang, langgengkan rumah tangga ini. Akan ada waktunya masa-masa sulit dalam hidup. Beri mereka kekuatan untuk memelihara dan suci pernikahan. Jangan biarkan pihak ketiga atau pihak manapun yang akan mengganggu tata rumah tangga mereka. Kebenaran firman mengikat, dan biar kebenaran firman itu direnungkan seumur hidup, sehingga mereka kokoh di dalam menjaga bahtera rumah tangga yang Tuhan bentuk ini. Kedua orang tua untuk bersyukur kepadamu, baik di dalam hati maupun juga di dalam tindakan-tindakan mereka yang boleh menjadi nyata, yang diperlihatkan kepada umat dan jemaat. Kalau bukan Tuhan, tentu semuanya tidak akan berjalan dengan baik dan serapi ini. Kalau bukan Tuhan, sia-sia kami membangun rencana. Karena itu terimalah pujian hormat kami, baik keluarga desa yang kita tahu Mangelo maupun keluarga Kekung Bunton yang sama-sama memberi diri dalam pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan. Janji-janji kami pegang. Engkau tidak membiarkan anak-anak dan cucu kami tanpa arah dan tanpa tujuan sebagai pengembara di bawah kolong langit ini. Engkau wujudkan janji itu, dan terima kasih Tuhan. Dengan apa akan kami balas segala anugerah-Mu? Terimalah pujian, syukur dan hormat kami, kedua pihak orang tua, kedua pihak keluarga yang mempersatukan anak-anak kami Fernando Kekung dan Ayu Patricia Sari. Tuhan, ada begitu banyak keluarga yang terkait, dan biarlah masing-masing yang sudah ambil bagian di dalam semua kewajiban, Tuhan membalas dengan berkat yang tidak akan dapat diambil oleh tangan-tangan manusia. Karena ketika Allah memberkati, akan diberkati selama-lamanya. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas segala perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup ini. Kami berusaha keluarga Kristen diingatkan agar kami memelihara kekudusan dan kesucian pernikahan kami supaya boleh langgeng. Kami tahu Tuhan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sama dunia kadang-kala mengikis, bahkan merampas kedamaian di dalam diri kami. Ketika masa-masa kesulitan datang dalam mengayuh bahtera rumah tangga, rohani kami tidak sehat, Tuhan berikan kami kekuatan di dalam perenungan, sehingga kami tidak mencari cara dan jalan sendiri, tetapi kami mencari wajah-Mu. Karena itu, seberapa apapun persoalan dan pergumulan yang kami hadapi, Tuhan akan selalu ada di setiap musim hidup ini. Ajarkan kami untuk mengasihi Tuhan dengan tulus, sehingga kami tetap berkomitmen sebagai orang-orang yang percaya, menjalani tiap keluarga rumah tangga kami dalam suka dan duka, senang ataupun susah, masa kelimpahan ataupun kekurangan, sampai tapal batas yang Engkau tentukan. Kami semua berharap dan menyerahkan hidup kami. Beri kami umur yang panjang supaya kami bisa melihat kebahagiaan dari anak-anak, bahkan anak-anak dari anak-anak kami, sesuai dengan janji firman. Turun-temurun kami boleh meletakkan dasar iman dalam Kristus Yesus
membangun pokoknya keluarga-keluarga Kristen, sebab keluarga-keluarga Kristen adalah miniatur gereja yang tersebar di berbagai tempat untuk memperkenalkan dan membawa misi Allah. Tuhan, sementara kami lakukan catatan sipil oleh Capil Kota Palu dan juga dalam resepsi pernikahan, semua yang dipersiapkan oleh keluarga, jangan mempermalukan mereka Tuhan, supaya mereka bersungguh dan penuh sukacita, bukan sekedar berekoria, tetapi memahami bahwa semua yang berjalan ini tidak luput dari perhatian Tuhan. Karena dipermuliakan dan ditinggikan nama-Mu, ya Allah, yang mendengar doa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami bersyukur juga untuk semua yang terlibat di dalam pemberkatan nikah ini, dan termasuk operator CD, pianis, pemimpin pujian, majelis jemaat, dan semuanya kami bawa dan kami persembahkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Saudara-saudari, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai. This is all I want, that the love I have for you doesn't fade along with you. Can you help with that? The reason that I ask, I've seen far too many friends walk away and not come back. I want more than that. I won't wash away like branches in rain. I'd rather be kindling in the light. Set me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on. So all of my days I'll place my first love first again. This is all I pray over everything I ask, that my friends one day come back. Can you help with that? Gotta know you can, 'cause the fire
Set me on fire.